Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak elektronik. Saya malam hari ini didampingi oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Ketua CEO dan Antara, Menteri Investasi dan BKPM, kemudian Kepala Badan BUMN, dan Pak Menteri Keuangan. Di sebelah kiri saya, Ibu Fredrika Widya Sari Dewi, dan nanti mewakili OJK nanti akan bersama Pak Hasan Fauzi. Kemudian ada Pak Jeffrey Hendrik, perwakilan direksi dari Bursa Efek Indonesia, dan Pak Samsul, Direktur Utama daripada KESE. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin sharing bahwa kondisi per saat ini seperti sudah sering disampaikan, kondisi makroekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih 5,04 di kuartal ketiga, dan dalam waktu yang singkat nanti minggu depan hari Kamis tanggal 5 akan diumumkan pertumbuhan yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan yang di kuartal ketiga. Kemudian inflasi 2,92 di bulan Desember, dan hari Senin besok juga akan diumumkan oleh BPS tingkat inflasi di bulan Januari. Dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1%. Kemudian kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan import, yaitu 156,5 miliar. Kemudian defisit fiskal masih terjaga di batas 3%. Kemudian juga lihat daripada perbankan masih baik, pertumbuhan kredit masih 9,6%, dana pihak ketiga masih double digit 13,83%. Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87%. Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60% atau 40%. Dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari investment grade, baik dari Moody's Baa2, kemudian Fitch BBB dan S&P. Kemudian terkait dengan penataan dan penguatan pasar modal, yang pertama terkait dengan transparansi dan integritas pasar, Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reform pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global. Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, liquid, dan berintegritas. Kemudian peningkatan transparansi, juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan, dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional. Terkait dengan penertiban praktek spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Poin ketiga terkait dengan penegakan aturan dan sanksi hukum. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, Undang-Undang Jasa Keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan. Yang keempat, stabilitas dan keberlanjutan. Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices. Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita, dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia. Selanjutnya saya minta Saudara Kiki Fredrika Widiasari untuk menyampaikan hasil rapat internal daripada Dewan Komisioner OJK. Silakan Bu. Terima kasih Pak Menko, saya hormati Pak Menko, Pak Mensesnek, Pak Menkyu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari SRO, Pak Samsul dan Pak Jeffrey. Baik, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih rekan-rekan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana teman-teman media ketahui, bahwa kemarin 3 anggota Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, yaitu Pak Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner, Pak Mirsa Aditya Suara sebagai Wakil Ketua, dan juga Pak Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Karbon telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, tadi siang ya sampai dengan sore tadi, anggota Dewan Komisioner telah melakukan rapat Dewan Komisioner dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan juga dikuatkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023, kami telah memutuskan yang pertama mengangkat saya, Frederika Widiasari Dewi, sebagai pejabat sementara Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara tugas kami sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen juga tetap kami emban. Selanjutnya Pak Hasan Fauzi diputuskan di dalam RDK tersebut menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon, dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto. Seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan, dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Menko, kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal
melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance. Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK nanti. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO-nya, Ultimate Beneficial Ownership, Affiliated Party Disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau manipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan diantaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan serta diikuti reformasi governance proses dan struktur di self-regulatory organization yaitu di bursa, KEPI, dan KSE. Selanjutnya terakhir kami juga menyampaikan komitmen OJK untuk terus bersama-sama ya kita memberikan bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah. Beberapa yang bisa kami sampaikan, yang pertama, perbankan terus menyediakan pembiayaan program pembangunan termasuk Koperasi Desa Merah Putih, di mana telah disalurkan pembiayaan sebesar 148,6 triliun rupiah sampai dengan Desember 2025. Kemudian dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, kami telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, berlaku selama 3 tahun, sejak 10 Desember 2025. Kemudian OJK juga terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan untuk program MBG, termasuk melalui securities crowdfunding, serta program penjaminan khusus kepada petani UMKM dan pengembangan produk asuransi parametrik. Dapat kami sampaikan bahwa angkanya per Desember 2025 sebesar 1,17 triliun penyaluran kredit sudah disalurkan. Kemudian melengkapi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan sektor perumahan, kami juga terus mendorong bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan Medal Funtura, BP Tapera, SMF, dan PNM untuk terus memperluas pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan terakhir, untuk meningkatkan kemudahan akses kredit pembiayaan kepada UMKM yang telah diatur melalui ketentuan OJK yang mengatur skema pembiayaan khusus bagi UMKM dan petani. Kemudian juga terakhir Pak Menko, pengembangan bursa karbon dalam rangka mendukung pengembangan nilai ekonomi karbon serta SRUP bersama kementerian terkait. Mungkin dari situ kami sampaikan, kami terima kasih, mohon dukungan Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder, pemerintah, kita bekerja bersama-sama dan mohon dukungan media juga supaya kami bisa berhasil menjalankan proses reformasi dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Menko. Baik, terima kasih. Selanjutnya perwakilan daripada Direksi Bursa Efek Indonesia, silakan Pak Jeffrey Hendrik. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Mensesnek, Pak Menkyu, Pak Doni, Pak Rosan, Bu Kiki, Pak Hasan, Pak Samsul, rekan-rekan media yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui, per kemarin Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri, menindaklanjuti itu melalui mekanisme internal di Bursa Efek Indonesia juga sudah dilakukan rapat direksi untuk menunjuk pejabat Direktur Utama dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris. Untuk itu kami memastikan operasional
di Bursa Efek Indonesia akan berjalan secara normal. Demikian juga proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen Bursa Efek Indonesia tidak akan terganggu sama sekali. Kemudian kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia, tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola. Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan transparansi dan tata kelola di Bursa Efek Indonesia. Kami juga mencermati perkembangan terakhir, apa yang diharapkan oleh indeks provider global. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa indeks provider global dan kami sudah menampung apa yang diharapkan dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita. Untuk itu, terima kasih untuk dukungannya Pak Menko, Bapak Ibu semua, untuk dukungan yang luar biasa kepada kami untuk menjalankan mandat kami untuk menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Menko. Demikian penjelasan dari pemerintah, kemudian dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, dan saya rasa penjelasannya sudah cukup lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak ada Q&A, Pak. Pak, nggak ada Q&A, Pak. Pak. Pak, nanti yang ketemu MSCI siapa, Pak? Pak, Bu Kiki. Ibu. Mic-nya nggak ada, jadi nggak ada foto aja. Tangannya Pak. Bergandengan tangan Pak. Kiri. Ala ASEAN gitu. Kompak ya, kompak.